Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan mengajarkan cara membuat dasaran rajut bulat seperti ini. Dasaran bulat ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pola rajut yang berbasis bulat seperti botol air dan segala macamnya. Oke, sekarang mari kita mengerjakannya. Untuk proyek kali ini saya menggunakan jarum yang berukuran 3 mm atau nomor 5. Pertama, untuk membuat dasaran bulat ini, saya mulai dengan magic circle, diikuti oleh 2 rantai. 2 rantai ini dianggap sebagai 1 DC. 1 rantai, dan ini adalah rantai yang kedua. Setelah itu, saya akan membuat 2 DC atau 2 double crochet dalam magic circle. Nah, ini penting loh untuk menentukan berapa jumlah DC pada putaran pertama, karena jumlah DC pada putaran seterusnya itu ditentukan oleh jumlah DC di putaran pertama itu dengan kelipatan-kelipatannya. Sekarang saya menggunakan 12 DC atau 11 DC normal ditambah dengan 2 rantai, jadi semuanya 12 double crochet untuk putaran yang pertama. Saya selesaikan dulu 12 DC ini. Oke, sekarang sudah selesai. Saya akan menutup lubang magic circle dengan menarik ujung benangnya. Ini hendaklah ditarik kuat ya. Semakin kuat tarikannya, maka lubang magic circle ini semakin kecil seperti ini. Setelah itu, buatlah slip stitch di atas DC yang pertama. Di sini ada 2 rantai mewakili 1 DC. Setelah itu, slip stitch hendaklah dibuat di atas DC yang pertama. Karena waktu kita membuat slip stitch di atas DC yang pertama, posisi jarum juga akan berada di atas 2 rantai. Ini putaran pertama sudah selesai, sekarang masuk ke putaran kedua. Putaran kedua ini dimulai dengan 2 rantai. 2 rantai ini mewakili DC terakhir. Setelah itu, membuat 2 DC di setiap lubang, atau setiap lubang diisi dengan DC increase. Nah, sekarang kita menentukan jumlah keseluruhan DC pada putaran kedua. Putarannya itu adalah putaran kedua. Jadi jumlah DC pada putaran pertama itu adalah 12. Jadi jumlah DC di putaran pertama dikali dengan nomor putaran, berarti 12 kali 2. Artinya DC pada putaran kedua totalnya itu adalah 24. Sekiranya DC-nya itu lebih atau kurang dari 24, ini ada kekeliruan, ada kesalahan, sebaiknya dilihat kembali di mana kurang atau lebihnya. Jadi hendaklah disesuaikan dengan jumlah kelipatannya. Nah, untuk putaran kedua ini setiap lubang diisi dengan 2 DC atau 2 double crochet. Sudah hampir selesai nih. Ini lubang sebelum lubang terakhir diisi dengan 2 DC. Lubang terakhirnya itu di bawah 2 rantai. Di sini cukup diisi dengan 1 DC karena 2 DC yang dibuat di awal putaran tadi sudah mewakili 1 DC, yaitu DC yang terakhir. Ini dia, DC terakhir diwakili oleh 2 rantai. Jadi saat ketemu dengan lubang terakhir ini cukup membuat 1 DC. Nah, kalau dihitung totalnya itu menjadi 24 karena dasarnya tadi 12 DC termasuk 2 rantai. Oke, sudah selesai. Sekarang untuk putaran ketiga, kita juga membuat DC increase, tapi di sini ada perubahan ya. Ya, ini tetap 2 rantai mewakili DC terakhir. Pertama, buat 1 DC pada 1 lubang diikuti 2 DC pada lubang berikutnya. Jadi 1 DC diikuti 2 DC. Ini untuk putaran yang ketiga. Artinya satu set itu 3 DC. DC yang ketiga itu dibuat di lubang yang sama dengan DC yang kedua. Nah, seperti sebelumnya, kalau kita menentukan jumlah total DC pada putaran ketiga ini, berarti jumlah DC di putaran 1 dikali dengan 3. Berarti 36 DC di putaran ketiga kalau basisnya itu 12 DC. Jadi untuk putaran ketiga ini 1 DC diikuti oleh 2 DC. Gitu polanya sampai selesai. Oke, 1 DC ini
2 DC. Ini bagian akhirnya 2 DC di sini, kemudian balik 1 DC. Nah, ini ketemu lubang terakhir di bawah 2 rantai. Di sini cukup diisi dengan 1 DC karena 2 rantai yang dibuat di awal putaran itu sudah mewakili DC yang terakhir. Kemudian slip stitch di atas DC yang pertama. Oke, selesai. Ini 3 putaran sudah selesai. Kemudian masuk putaran yang keempat, mulai dengan 2 rantai. 2 rantai seperti sebelumnya mewakili DC terakhir. Kalau putaran keempat ini 2 DC diikuti oleh DC increase. 1 DC di satu lubang dibuat 2 kali, kemudian pada lubang berikutnya dibuat 2 DC. Berarti DC yang keempat itu dibuat di lubang yang sama dengan DC yang ketiga. Di sini 2 DC, kemudian DC ketiga, kemudian buat satu lagi DC di tempat yang sama dengan DC ketiga, itu DC yang keempat. Berarti 2 DC diikuti oleh 1 DC increase. Nah, itu cara membuat putaran yang keempat. Nah, kalau untuk memastikan berapa jumlah semua DC di putaran keempat itu ya kayak sebelumnya, kita harus mengkalikan jumlah DC dasar dengan nomor putaran, yaitu 12 dikali 4 sama dengan 48. Oke, kalau jumlahnya kurang 48 atau lebih, harus dibongkar lagi sebaiknya supaya jumlahnya cukup dan supaya hasilnya itu cantik. Nah, di terakhir ini buat 1 DC di bawah lubang 2 rantai. Kemudian slip stitch di atas DC yang pertama. Selesai. Seterusnya putaran yang kelima mulai dengan 2 rantai kayak sebelumnya. Kemudian di putaran kelima ini 3 DC diikuti DC increase. 1, di sini 2, 3 DC, kemudian 4, dan DC kelima dibuat di lubang yang sama atau 3 DC diikuti DC increase. Itu cara membuat putaran yang kelima. Diulang lagi, 3 DC diikuti dengan DC increase. Nah, berapa kira-kira jumlah semua DC pada putaran kelima? Caranya 12 dikali 5 sama dengan 60. Nah, gitu cara menghitung jumlah DC pada putaran yang kelima. Itu tergantung pada berapa DC yang digunakan di awal putaran atau di putaran pertama. Jadi, sekiranya jumlahnya itu tidak sesuai dengan kelipatan dari putaran pertama, maka harus dihitung kembali atau harus dibuat kembali untuk menyesuaikan hitungannya supaya pembuatan proyek nanti tidak meleset. Oke, ini yang terakhir. 3 DC diikuti 2 DC. Kalau yang terakhir ini, DC pertamanya itu sudah diwakili 2 rantai yang dibuat di awal putaran. Jadi tinggal diisi dengan 1 DC. Kemudian membuat slip stitch di atas DC yang pertama. Selesai. Nah, ginilah bentuk dasaran bulat. Sangat sesuai untuk pemula yang ingin menentukan gimana cara ngitungnya, gimana cara increase-nya, dan gimana cara memastikan supaya jumlah DC-nya tidak salah. Nah, beginilah caranya. Baiklah teman-teman, semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum.